Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, pengajian kita pada hari ini tentu meneruskan daripada pembacaan kitab hikam. Pada pengajian yang lalu kita sudah berbicara pentingnya untuk selalu berzikir. Pada hikmah yang ke-47 itu Ibnu Athaillah berpesan secara umum, jangan pernah lisan kita, jasmani kita untuk meninggalkan zikir, sekalipun zikir yang kita lakukan itu belum keluar dari dalam hati, zikir yang garing sebatas lisan, tetapi kalau itu ditinggalkan secara total, maka itu adalah awal dari kehancuran kita. Selama orang itu masih berzikir, kalaupun hari ini berzikir itu masih dengan lisannya, siapa tahu seiring dengan waktu, kesabaran dan ketekunan, lisan itu akan memberi dampak kepada hati dan pikiran nanti pada masanya.
kesatuan antara lisan, hati dan pikiran itu yang akan menyempurnakan keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah selesai dari pentingnya zikir, Ibnu Athaillah pada hari ini itu akan kita bahas hikmah yang ke-48, di mana beliau menyatakan min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkin nadam wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi az-zallat. Ini namanya sebab dan akibat. Kalau orang nanti sudah berzikir kepada Allah, ada pembenahan dari aspek apa ini? Hati. Nanti hati ini itu juga akan menjadi parameter ukuran orang itu dikatakan hidup atau dikatakan mati. Ukurannya di mana? Kata Ibnu Athaillah, di antara min itu tabi'id, di antara alamat tanda mautil qalbi, matinya hati. Orang itu kan disebut orang kalau dia masih punya apa itu? Hati. Kalau cuma akal, sekarang yang namanya teknologi, itu akalnya lebih hebat dari kita. Kita kalau ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2, itu otaknya masih connect. Tapi kalau sudah hitungan yang meliwah, macam-macam, itu boleh jadi kita sudah nggak mengandalkan otak. Langsung manggil Al-Mukarram kalkulator. Coba lihat tuh, anak di kampus itu, ya kalkulatornya itu beda-beda. Saya pernah di satu toko, itu ada orang nyari kalkulator itu ribet banget. Padahal setahu saya, kalkulator itu kan cuma untuk dipencet-pencet 1 tambah sekian. Ternyata ada kalkulator itu yang bisa menghitung dengan rumusan matematika yang saya juga nggak tahu. Ya wajar kalau saya nggak tahu. Sebagaimana ahli matematika nggak bisa irob kan, sama gitu loh. Jadi nggak usah merendahkan orang ya. Jadi kalau Anda mengatakan masa kiai nggak tahu matematika, ya sama. Ahli matematika juga nggak tahu i'lal wal ibdal, nggak bisa tasrif kan begitu. Jadi ada kalkulator itu yang luar biasa. Itu anak-anak di kampus itu kalau sudah menghitung itu langsung kepada apa itu? Kalkulator. Karena boleh jadi kecerdasan dan akurasinya itu lebih hebat apa itu? Mesin. Ya, ingatan orang sekarang itu kan sudah dibantu dengan yang namanya apa itu? Teknologi. Tapi satu, teknologi itu tidak punya apa itu? Tidak punya hati. Ya, Anda kalau ketemu dengan guru yang berbasis mesin itu repot. Tapi kalau bertemu dengan guru yang berbasis orang, ya coba sekolah kalau pakai fingerprint itu, pakai jari ini, itu nggak ada yang sakit, nggak ada yang darurat, nggak ada. Pokoknya jari Anda nggak ada di situ, Anda dianggap tidak masuk. Tapi kalau ketemu dengan orangnya kan bisa ngasih alasan. Saya boleh enggak Pak masuknya setengah hari? Kenapa? Istri saya sakit Pak, begini. Wah sih alasan. Nanti kalau punya hati malah nggak usah masuk. Oh, udah kalau tahu begitu, udah kau pulang aja sekarang. Itu namanya apa itu? Manusia. Maka di sini dikatakan min alamati mautil qalbi. Orang itu sudah nggak lagi dianggap orang, tidak lagi dianggap manusia. Nanti itu kalau hatinya itu mati. Ukuran matinya hati itu apa? Adamul husni. Dia tidak lagi merasa sedih. Alama fataka, atas ma itu sesuatu kesempatan, fataka yang meninggalkanmu minal muwafaqat. Muwafaqat itu taufik, Pak. Taufik itu yang paling mahal, ya. Kalau hidayah itu kita bisa belajar, ya. Semua orang tahu, Pak, kalau sedekah itu baik. Tapi tidak semua orang yang tahu sedekah baik itu bisa bersedekah. Semua orang tahu kalau sholat berjamaah
itu yang paling afdol di soft pertama. Tahu. Tapi dia berangkat ke masjid pada awal waktu dan ada di soft yang pertama, itu namanya apa? Muwafaqah taufik. Jadi kalau kita ketinggalan dengan kereta taufik, itu sedih. Nah, kalau kita kan enggak. Kalau ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, itu sedih. Ya Allah, bayar lagi. Ya Allah, uang lagi. Kepikiran, betul. Kalau beli tiket itu ditanya masih, ini bisa enggak Pak untuk dijadwal ulang? Ini bisa enggak Pak kalau dibatalkan? Tanya. Tapi ada sesuatu dalam hidup ini yang namanya al-muwafaqah. Allah kasih rezeki kepada kita yang namanya apa itu? Taufik. Apa contohnya? Misalnya kemarin ada puasa apa ini? Muharram. Ada orang yang puasa dan ada orang yang sedekah dan ada orang yang ngaji. Tapi pada sisi yang lain ada orang yang nggak puasa tapi masih sedekah. Ada orang yang berpuasa tapi tidak sedekah. Ada orang yang tidak dua-duanya, ya sudah tidak puasa, tidak apa itu, tidak sedekah, tidak ngaji, tidak berbuat baik. Begitu dia ingat, ya Allah, kemarin itu kan hari yang apa itu baik. Berarti kita lepas dari yang namanya apa itu taufik. Ya, malam bangun, ya, tidak pernah bangun malam. Tapi tiba-tiba malam itu kayak ada yang berbisik, bangun dia. Begitu bangun, ini bisikan kanannya tahajud, bisikan kirinya udah tidur lagi. Tapi kan malam ini malam Jumat, minggu depan masih malam Jumat. Lihat nih. Nah, kalau kemudian bisikan kanan malaikat ini yang merupakan taufik, kita apakan ini? Kita lewati. Besok pagi waktu bangun kepikiran, ya. Kepikiran, betul. Kalau ini yang terjadi, itu tandanya hatinya hidup. Tapi kalau ini tidak terjadi, itu tandanya apa itu? Dia hatinya sudah apa ini? Sudah mati. Wa idza min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Watarkun nadam, nih, nggak ada nyesel-nyeselnya. Alama fa'alta, dari semua yang kamu lakukan, min wujudis zalat, daripada apa ini? Kemaksiatan. Jadi orang ini, Bapak Ibu sekalian, ini bahaya banget. Kalau dia tidak pernah menyesal atas kesempatan berbuat baik yang terlewatkan, dan dia tidak pernah takut menyesalnya ini, ya, dia tidak pernah ada apapun dalam hatinya atas maksiat yang dia lakukan. Ini tandanya hati orang tadi sudah apa ini? Mati. Pertanyaannya, kenapa di sini Ibnu Athaillah itu mengatakan mautul qalbi sebatas dari keinginan saja? Kan mestinya tandanya hati yang baik kalau berbuat baik, kan gitu. Tandanya hati yang jahat kalau melakukan kejahatan, kan begitu logikanya. Tapi ini enggak. Ibnu Athaillah bilang enggak. Tandanya hati itu sudah tidak baik kalau Anda nih, ya, Anda itu sudah tidak lagi apa ini? Memikirkan penyesalan atas kebaikan yang terlewatkan maupun kejahatan yang dilakukan. Saya dulu nanya sama guru saya, kenapa kok Ibnu Athaillah ini itu menggunakan hati saja, bukan kenyataannya. Padahal pahala itu dan dosa itu basisnya separuh-separuh. Kita niat sudah dapat pahala, mengerjakan pahalanya ditambah. Tapi kalau kejahatan sebelum dilakukan, maka kita nggak dapat apa itu? Dosa. Tapi yang namanya hati dikatakan hidup kita itu sebatas adamul husni dan tarkun nadam. Tidak sedih dan tidak menyesal. Ini saya dulu nanya sama guru saya, kenapa ukurannya kok seakan-akan di depan, di belakang, bukan ketika kejadian itu dilakukan. Kata guru saya gini, manusia itu, kata Prof. Muhammad Said Ramadan Buti itu, manusia itu dianggap makhluk Allah
yang yastahik berhak untuk dikatakan ya ibadi. Coba kalau kita buka Quran, itu manusia kan dipanggil macam-macam. Ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, malaikat itu dipanggil juga sama Allah. Tapi malaikat tidak dipanggil dengan menggunakan kata-kata apa ini? Ibadi. Karena malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, itu wajar. Malaikat itu ibadah tiap waktu, itu wajar. Karena di dalam diri malaikat itu tidak ada potensi kejahatan. Malaikat itu kan nggak dikasih sama Allah yang namanya apa itu? Hawa nafsu. Maka malaikat itu ketika menjadi malaikat yang taat, itu taatnya kalau bahasa gampangnya, bahasa Betawinya, itu dari sononya. Memang setelan pabriknya itu, setelan apa ini? Taat. Kalau manusia, setelannya itu unik loh. Manusia itu dikasih dua sama Allah. Yang pertama nurani, ya. Yang kedua hawa nafsu. Ya. Nurani manusia, biar jahat kayak apapun, hatinya itu nggak akan terima kok dengan kejahatan. Nih, kita ini kalau dijahat bermaksiat, tahu kan kalau itu maksiat. Hati itu tahu, ya Allah kok segininya saya ya. Ya Allah, kok kayak begini saya? Itu hatinya hidup kan? Hatinya tuh ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka manusia itu ada kanan kiri, atas bawah. Atasnya, hatinya, kanannya itu nurani. Semua orang, sejahat-jahatnya manusia, itu ingat kok sama Allah. Tapi dia kalah dengan dorongan kiri. Yang namanya apa itu? Syahwat. Ya. Anda ini ketika keluar masjid ngelihat maksiat, itu tahu kan kalau itu maksiat? Ya, keluar dari masjid ini bagus banget nih. Habis minta hidayah sholat subuh, Fatihahnya ihdinas siratal mustaqim, kunutnya Allahumma dina fiman hadait. Ya Allah, hidayah, hidayah, hidayah. Habis sholat, nurani itu ada kok rasa damai, alhamdulillah, sholat. Keluar nih, begitu sampai di luar ada warung yang jaga janda, sepi lagi, ya kan? Dipanggil, Pak Haji mau kemana? Pulang katanya, mampir Pak Haji. Lihat nih, nih lihat, ini yang ketawa saya takut pengalaman. ini, nuraninya tahu kan? Ini nggak bener ya Allah, ini nggak bener. Tapi persoalannya, matanya ngomong lain. Barang bagus nih. Barang bagus nih. Nanti ada bisikan lagi. Dosa. Otaknya ngomong lagi. Taubat. Lihat. Ini kan hawa nafsu. Hawa nafsu yang berbisik apa ini? Bagus. Nggak apa-apa. Mampir. Jarang-jarang. Dulu waktu kelas 3 di Darul Rahman kan belajar ngusus badiril fursata wahzar fautaha. Hati-hati, ini kesempatan nggak datang 2 kali. No, kanan nggak ada, kiri kosong, masih gelap. Mata bilang mampir, hati bilang, akal bilang nanti taubat. Tapi hati bilang kan, ketika sudah di dalam, udah cengar-cengir, udah ketawa-ketawa, colek-colek, ya kan? Itu hatinya ngomong, ini dosa. Tapi mata tak kuasa, tapi tangan tak berdaya. Lihat, ini hebatnya manusia. Di mana hebatnya? Hebatnya begitu. Tapi ini bukan berarti setelahnya terus saya nyontohin kamu harus begitu dulu untuk jadi wali, enggak gitu. Ya, hebatnya nih manusia. Begitu keluar dari warung tadi, tahu kalau ini dosa. Hatinya tuh enggak lagi sombong. Iya ya. Saya yang pakai peci, saya yang pakai sarung, itu kelihatan benar kalau ngaji hitam. Anda ngelihat saya begini kan kayak orang benar kan? Gitu. Iya kan, Anda kalau ngeliat saya ini kayak manusia sempurna kan? Iya kan? Yo, Masya Allah. Saya kalau ngeliat TikTok saya sama Instagram saya ngeri. Masya Allah, Gus, soleh betul.
Saya dalam hati itu, ketika orang bilang, saya kok menyentuh betul ucapannya, saya bilang, ketipu loh, ya kan? Saya itu bisa kayak gini kalau ada hitam. Coba ditawarin SPPG saya, ya kan? Masya Allah, ya kan? Terus gimana Gus? Kalau kasih SPPG 10, satu SPPG 3.000 porsi, satu porsi 500 rupiah, saya kayaknya lupa sama Ibnu Athaillah. Ya, lupa saya, Masya Allah, satu nampan saya dapat untung 500 perak, dan itu halalan thayyibah menurut undang-undang negara, nggak kena KPK. Kali 3.000 ketemu uang 1,5 juta, kali 10 sehari 15 juta, pensiun saya jadi kiai. Ayo, otak manusia mana yang nggak pensiun? Pensiun. Bodoh aja kalau dia masih kemana-mana. 15 juta sehari. 10 hari berapa? 150. Sebulan. Bayangin, 3 minggu, 3 kali 10 harinya 150 juta. Maka sebulan dapat 450 juta. Anda hari Ahad ke Darrahman nggak ketemu saya. Kemana ngaji hitam? Oh, Gus Faiz mancing. Masya Allah. Kenapa mancing? Udah selesai. 450 juta. Ngapain berkeringat? Kan begitu kan? Loh, memangnya saya nggak kepikiran itu? Kepikir. Memangnya saya nggak ditawarin? Ditawarin. Siapa yang bilang saya nggak ditawarin? Ditawarin, proposalnya jelas. Yang bisikin ada. Tenang Gus, nggak usah mikirin. Karena saya ini perusahaan catering. Gus Faiz cuman pakai nama doang. Yang penting proposal itu yang punya Muhammad Faiz, yang kerja kami, yang berkeringat kami. Ibaratnya dia yang tahlilan, saya bungkus berkat. Siapa yang nggak mau? Ayo, Anda ini susah diajak tahlil kan karena tahlilannya. Apalagi mimpin Kiai Madura. Saya pernah tahlilan itu di luar Batang. Saya itu mau ziarah ke luar Batang, betul saya mau ziarah. Tapi saya punya pengajian malam itu gitu loh. Karena ada kiai, saya menghormati beliau. Kiai, monggo Kiai pimpin. Saya yang mengamini. Dia serius banget mimpinnya. La ilaha illallah 1000 kali. Masya Allah. Was, apa nih tiap pengajian? Gus, sampai mana? Saya bilang, masih di alam barzakh sebentar kata saya. Kenapa? Tahlilannya 1000 kali. Bayangin. Kalau seperti itu, kepikiran siapa yang nggak kepikiran? Tahlilan itu, semua orang kalau disuruh bungkus berkat, mau. Yang nggak mau apa? Afdal zikri fa'lam. Wah, Masya Allah, ternyata tasbihnya 1000 dibaca semua. Coba, siapa yang nggak mau? Mau. Siapa yang nggak mau? Banyak yang mau. Godaan itu mau. Siapa yang mau? Nggak mau. Tapi di sini menangnya manusia. Iya ya, yang satu ngajak ke sana, yang satu ngajak ke sana. Nanti kita paham berlindungnya itu di mana. Oh, berlindungnya itu pada kebaikan. Coba. Sekarang ini, kalau saya mau bermaksiat, bisa kan? Kenapa enggak jadi maksiat? Ya ada ngaji hitam. Gitu. Saya tadi kepikiran loh, saya ini nggak sehat nih hari ini. Saya nggak tidur berhari-hari, ya makan nggak teratur, sudah nggak teratur, yang dimakan enak tiap hari. Ya, saya kadang-kadang kalau periksa darah itu kata dokter, Gus bisa nggak dikurangi makan enaknya? Berat dokter kata saya. Kenapa? Saya itu nggak pernah makan nggak enak. Makanan saya itu enak emangnya. Kenapa enak? Nggak bayar. Itu yang penting. Anda tuh sering makan enak, tapi nggak bayar. Hidup saya itu kan enak. Naik pesawat enak, naik kereta enak. Enaknya di mana? Karena yang bayar panitia, gitu. Iya toh. Makanya saya kalau ceramah itu kenapa enak? Ya karena saya nggak pernah mikirin tiket. Siapa yang mikirin tiket saya? Panitia. Ya kalau saya sudah ceramah mikirin tiket juga jadi panitia saya kan begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Makan enak. Ya kalau dipikir-pikir, hidup enak. Ini jadi apa ini? Jadi ujian. Oh, saya berlindungnya itu di mana? Kalau saya tidak berlindung dengan hal yang baik-baik, maka saya kan tidak baik. Saya berlindungnya di mana? Di santri. Gitu. Saya kalau pulang ke Darrahman, habis ngaji, gitu kan, uang ada, kesempatan ada. Tahu-tahu anak santri itu, kecil-kecil itu, ngejar saya, cium tangan saya. Itu nurani itu nempelin saya.
Ya Allah, hebat bener acting lu. Ya kan? Sampai anak-anak Gus minta barokahnya. Saya mikir gitu. Ya kalau saya punya barokah, kan saya kasih anak saya dulu gitu. Ngapain saya kasih anak orang? Kan gitu. Hati saya itu kan tangan saya itu dari mana kemana, apa yang kan saya tahu. Ya Allah, tangan yang kayak gini kok dicium. Nurani itu ngomong, oh dengan cara seperti ini saya bisa jadi orang baik. Jadi sebetulnya bukan kiai yang menjaga umat, tapi umat yang menjaga kiai. Maka jadi kiai itu jangan sombong. Kiai itu bisa jadi kiai karena ada santrinya. Coba tidak ada santrinya, mau jadi kiai siapa dia? Ya? Anda nggak datang ini, biar saya hebat. Terus saya ngomong di sini, Assalamualaikum jamaah pengajian hikam, tidak ada orang. Anda bukan dikatakan saya orang hebat, tapi Anda dikatakan saya orang apa itu? Orang stres. Nah, ini hebatnya manusia itu di situ. Nuraninya tahu kalau saya itu bukan orang baik. Tapi hawa nafsunya itu selalu mendorong untuk ketidakbaikan. Ini perang nih. Begitu perang, kita tahu kok. Yang bisa menyelamatkan itu cuma satu. Taufik dari Allah. Bukan kita. Karena kita pernah dengan kehebatan kita terjerumus kepada maksiat. Kita pernah dengan sholat kita itu terjerumus kepada maksiat. Berarti sejatinya yang menjaga itu bukan lahiriah sholat kan. Kalau lahiriah sholat ya semua orang ngomong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ngomong. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ngomong. Tapi betul-betul memaknai antal a'la. Saya takut ya Allah karena antal a'la itu kan cuma kebeningan hati. Maka di sini kata Ibnu Athaillah, kalau hatimu masih begitu, itu tandanya Allah sedang menjagamu. Karena yang maksum itu cuma Nabi. Yang maksum itu cuma Nabi. Nabi itu maksum. Tidak mungkin Nabi itu salah. Kalaupun Nabi salah, itu Nabi tidak dibiarkan pada kesalahannya. Masih ingat nggak yang ngaji belajar tarikh tasyrik sama saya? Kamu masih ingat itu? Nah, dulu saya ngajar kamu tarikh tasyrik tahun berapa? 2000? Hah? Tua juga kita ya. 2008. Sekarang 2000? Masya Allah. 2 tahun lagi 20 tahun ya. Dulu saya kan ngajar tarikh tasyrik. Saya ngajar tarikh tasyrik. Masih ingat yang saya ajar tarikh tasyrik itu saya ngajar namanya Mashadirul Ahkam. Sumber hukum. Sumber hukum dimanapun. Itu sebetulnya Allah. Nih, sebetulnya Allah. Karena Rasulullah itu menghakimi dan menghukumi itu berdasarkan siapa ini? Allah. Maka ada yang wahyu Quran, ada yang wahyu hadis, tapi yang perlu dicatat, kalau wahyu nggak turun, nih, Nabi berhadapan dengan persoalan, tapi wahyu nggak apa ini, nggak turun, ditunggu nggak datang. Maka dalam pelajaran tarikh tasyrik dulu, itu semua ulama sepakat, Rasulullah itu punya keyakinan bahwa hukum itu diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Tetapi hukum yang diputuskan oleh Rasulullah itu sejatinya hukum Allah. Karena nanti ujungnya, kalau ijtihad Nabi itu diridhoi oleh Allah, no comment, Allah diam. Jibril tidak turun. Tapi kalau ijtihad ini dianggap tidak pas, maka Jibril turun. Jangan Anda bilang, tahu gitu kenapa Nabi kok dibiarkan salah? Itu pelajaran lain. Itu pelajaran untuk menunjukkan Quran itu bukan dari Nabi, Quran itu dari Allah. Kalau Quran dari Nabi, maka kritikan terhadap diri Nabi itu dihapus. Siapa orang yang mau kesalahannya diabadikan? Ya, saya kalau punya salah kan kita hapus-hapus. Ya, makanya sekarang ada di Bahsul Masail NO itu ada perdebatan. Apa hukumnya menghapus jejak digital? TikTok, Instagram, YouTube yang sudah ini kan nggak akan hilang nilai yaumil kiamah nih TikTok ini. Nah, kalau misalnya ada orang ahli maksiat, katakan suka mengumbar auratnya, joget-joget, terus pada satu hari dia apa ini taubat. Apa hukumnya orang yang masih menyebarkan dan apa hukumnya orang yang menghapus itu? Ini kalau kita lihat, itu ada perdebatan namanya itu, fikihnya. Nah, ketika dia bertaubat, kan dia tidak ingin kan, jejak digital lamanya itu masih ada. Dia ingin hilang.
Rasulullah jejak digitalnya ada. Apa contohnya? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kan nggak ada yang salah ini. Rasulullah sebetulnya nggak salah-salah banget. Tapi Abdullah bin Umi Maktum yang dia juga nggak salah, tapi dirasakan nggak pas. Ini kan Abdullah bin Maktum kafif nih, nggak bisa melihat. Dia mau datang ngaji sama Rasulullah dari jauh karena nggak melihat. Dia teriak-teriak, ya Muhammad, saya mau ngaji, saya mau belajar. Sementara Rasulullah itu berijtihad. Saya sedang bikin kelas khusus, kelas eksekutif, ya, yang ngaji itu asyrafu Quraisy, yang orang-orang mulia dari kelompok Mekah ini mau diajak sama Nabi masuk Islam. Mereka tidak mau kalau pengajiannya bercampur. Jadi kalau ada orang kaya minta kelas khusus, itu salah lahir gitu. Mestinya lahirnya dulu di Mekah. Rasulullah tuh masih membuat kelas apa ini khusus. Maka Nabi ngumpulin tuh asyrafu Quraisy yang kira-kira mungkin diajak beriman, dibuat kelas. Mereka udah bilang, Muhammad, kami mau dengarkan kamu, tapi jangan rame-rame sama majelis itu, kan kami tidak setara, kami kaya, kami mulia. Maka Rasulullah bikin kelas. Nah, tengah-tengah itu Ummi Maktum teriak, dia tidak tahu. Yang dia lihat Nabi sedang ngajar, dia jalan dari jauh, ya Muhammad alimnil Quran. Nabi itu berubah mukanya. Ya Nabi berubah mukanya. Kalau saya tempelin. Ya kenapa kamu enggak tahu akhlak apa? Teriak-teriak dari luar masjid, ngaji, enggak usah panggil-panggil nama saya dari depan jalanan. Nabi bermuka masam. Itu dikritik sama Allah. Itu pantas buat orang selain engkau. Tapi engkau yang bil mukminin raufun rahim tidak pantas. Maka Allah tulis abasa, dibaca sampai sekarang. Kenapa kesalahan Nabi ini diabadikan agar orang tahu bahwa Quran itu bukan dari Nabi. Quran itu pasti datangnya dari Allah. Perang Badar, iya kan? Begitu perang, Nabi tidak niat perang, tahu-tahu menang. Ada apa ini? Ada yang ditawan. Maka yang ditawan ini mau dia makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ambil manfaatnya. Yang sarjana, yang bisa ngajar, suruh ngajar di Madinah. Guru pengabdian lah kalau DR, ya. Suruh ngabdi di Madinah, ngajar. Yang kaya-kaya, bayar apa ini? Denda, itu kan. Tapi Allah tidak mau. Allah condongnya, Rasulullah dalam banyak hal, itu condong kepada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Dan itu tidak salah. Tapi Allah ingin ngasih pelajaran. Kalau perang pertama sudah bicara uang, nanti perang kedua bicara apa ini? Tanah. Jangan. Kata siapa ini? Kata Allah. Allah condong kepada pendapatnya Sayyidina Umar. Itu ada di surah Al-Anfal untuk menunjukkan Quran itu datangnya dari Allah. Nah, kesalahan ini kalau kita lihat, saya cerita jadi kemana-mana ini. Rasulullah itu yang maksum cuma Nabi. Jadi Anda kalau lihat Habib salah, Habib aneh-aneh, salah. Saya belain habaib, tapi kalau ada habaib aneh-aneh, saya juga nggak kaget. Yang dijamin tidak salah, nabinya bukan keturunan Nabi. Qurannya bilang wallahu ya'simuka minan nas wal ismatu lil anbiya, yang ngaji tauhid. Jadi kalau ada habib aneh-aneh, hormati kalau Anda masih yakin. Kalau Anda ikut Kiai Imat kan tidak yakin, ya tidak apa-apa gitu ya. Kalau saya masih yakin kalau Habib itu turunan Nabi, maka saya hormati keturunannya, tapi tidak saya ikuti kelakuannya. Jadi ada orang tuh kadang-kadang sekarang itu nanya itu aneh-aneh sama saya. Gus, saya ikut Kiai apa ikut Habib? Ini kan ngadu domba ini maunya ini, ya kan? Gus, saya ikut Kiai apa ikut Habib? Kalau saya bukan soal ikut Kiai, ikut Habib. Anda mau ikut soal apa? Gitu loh. Kalau Anda mau tanya soal alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Anda mau tahunya alfiyah? Ya lihat siapa yang paham alfiyah. Kalau Habib yang paham alfiyah, nanyanya sama Habib. Kenapa? Kebetulan kiainya jurusan nyembur. Sembuh. Nah, tapi kalau ditanya alamatul rafihi, enggak tahu. Anda mau tahu alamatul i'rab, tanyanya sama siapa? Ya tanya sama yang alim. Sederhana kan?
Kalau Habibnya pahamnya cuma sholawatan, kalau mimpin sholawat banyak gitu loh. Tapi suruh baca kitab nyerah, ya ikut kiai gitu loh. Ya kayak Anda itu kan ngaji hikamnya sama saya kan. Kenapa? Saya kiai loh ini, pakai hitam loh ini, hidung juga pas-pasan gitu kan. Ya tampang-tampang pecel nasi rawon kan gitu, enggak apa-apa. Sederhana. Yang maksum itu cuma pesen ya, ini jangan dipotong-potong. Ngaji hikam ini enggak yang ini loh ya. Nanti yang viral yang ini nih, ya kan? Yang maksum itu cuma Nabi. Karena yang maksum cuma Nabi, maka Allah itu dari rahmatnya bil mu'minin raufun rahim. Anda tuh enggak ada yang maksum. Saya enggak maksum. Tapi bagian dari kemaksuman manusia itu ukurannya bukan sebatas kebaikan tangan mata, tapi ukurannya cuma hati. Anda kalau tangannya suruh baik, berat. Tapi kalau niat baik, bisa. Kan banyak orang tuh, ya. Sampai 3 tahun, Gus, alhamdulillah, saya 3 tahun ini sudah niat tahajud. Bagus. Ini kalau saya alhamdulillah, Gus, 3 tahun ini saya niat betul untuk tahajud. Bagus nggak? Bagus, niat. Tapi sayangnya, saya tanya, ya sudah tahajud belum, Gus? Ya, latar kabun tobak tobak itu orang dari rumahnya saya pukul mukanya itu. Latar ya bertingkat-tingkat, Gus. Paling nggak niat dulu, iya sih. Tapi kalau 3 tahun niat doang, kan malaikat juga mikir lah kata saya. Tapi ini itu sudah dianggap baik sama Allah. Ya. Itu apa ya? Kebeningan hati itu mahal. Jadi kita ini tidak mungkin maksum. Tidak mungkin. Kalau Rasulullah itu maksum. Buktinya apa? Tidurnya aja cuma fisiknya kan. Ya, maka Nabi itu tidak diperdebatkan. Bangun tidur itu wudunya batal atau tidak batal, itu tidak diperdebatkan. Gitu. Bahkan fadlatul anbiya, pipisnya Nabi, mohon maaf. Kalau ngaji surah itu ulama beda pandangan. Kalau kencingnya Muhammad Faiz pasti najis. Nggak usah ditanya apa hukum kencingnya Faiz. Yang nanya itu kurang kerjaan. Tapi fadlatul anbiya, Rasulullah itu diperdebatkan. Kenapa? Makomnya beda. Maka Rasulullah itu baik. Dari apapun, baik. Saya ini kepengen gitu. Tapi kan nggak bisa. Maka kata Allah, bagian dari rahmat saya, kamu tidak bisa jaga tanganmu. Itu jaga apa itu? Hati. Kalau kamu menjaga hati, itu kamu berpotensi untuk menjadi orang apa ini? Orang baik. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaga hati, itu kamu nggak ada baik. Makanya ya kita ini begitu melihat hati mati dan hati apa itu? Hidup. Ini kelihatan gampang, tapi menjaga itu sulit. Saya tadi subuh itu ngaji Ihya, ngaji karena disinggung-singgung tentang tahun Hijriah, muhasabah. Saya bilang gini, betapa pentingnya kedudukan hati menurut ulama. Imam Ghazali, Anda kan tahu semua lah, kitab Ihya itu setebel apa kan tahu semua. Itu ujungnya, penutupnya. Orang biasanya kan penutupnya paling pas kematian atau husnul khotimah atau apa. Imam Ghazali itu menjadikan kitabur roja. Apa roja itu? Harapan. Itu sebagai bagian dari penutup Ihya Ulumuddin. Kenapa? Namanya juga Ihya. Agama itu sejatinya itu menghidupkan apa itu? Menghidupkan hati kepada Allah. Kalau persepsi Anda tentang Allah salah, maka sebetulnya semua yang kita lakukan itu kehilangan makna ketuhanan. Tapi kalau hati kita persepsinya benar kepada Allah, maka semua yang kita lakukan itu menjadi maknanya ubudiyah ya ibadah tadi. Itu Imam Ghazali di ujungnya Ihya. Anda masih percaya kan sama saya?
Ya, nggak usah saya kasih halaman berapa kan ya itu kan. Kalau ada kan kiai itu nanya, Gus, kenapa kok kalau nebutnya Pak ngomong hadis tuh nggak disebutkan rawinya siapa, sahih? Saya bilang itu karena murid saya berbeda dengan murid kamu. Kalau murid saya itu percaya hadis kalau sudah saya sampaikan itu tentu yang boleh diamalkan. Gitu. Kalau anda itu kurang dipercaya, maka anda seret-seret Imam Bukhari. Ini bercanda, nggak usah serius-serius lah ngaji. Jadi di Ihya itu di bagian belakang itu Imam Ghazali itu cerita unik banget tentang dua orang beriman yang dibakar di dalam api neraka. Jadi dia beriman tapi masuk apa ini? Neraka karena maksiatnya. Ya saya juga akan begitu kalau dapat rahmat Allah pasti. Ya saya sih ya kan sombong nggak apa-apa kan di depan kamu kan. Ya saya aja masih yakin kok kalau begini aja dibakar saya di neraka. Apalagi Anda kan begitu kan? Yakin kan kita semua ini. Tapi nih lihat, orang ini beriman kepada Allah, tapi terjerumus kepada apa ini? Maksiat. Maka takdirnya memasukkan dia ke dalam apa ini? Api neraka. Tapi Anda tahu kan, nanti setelah semua orang yang bermaksiat itu dihisap oleh Allah, kan ujungnya orang yang di dalam dadanya ada kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang Kristen yang masih bersahadat annallaha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Yang Yahudi yang asli yang bersahadat anna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah, beramal dengan agamanya pada masanya, itu nanti walaupun maksiatnya hebat, ujungnya masuk apa ini? Surga. Maka ada dua orang, kata Imam Ghazali, dipanggil sama Allah. Waduh, udah ancur-ancuran badannya di neraka. Dalam riwayat itu masih qiyida bisalasil minan nar. Tangan dan kakinya itu masih diikat dengan ikatan apa ini? Neraka. Dipanggil sama Allah nih keluar. Begitu dipanggil sama Allah, Allah tuh ngomong kepada dua orang ini, kalian belum cukup untuk saya maafkan, kata Allah. Kalian belum waktunya untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Padahal udah dipanggil sama Allah. Dipanggil dikeluarkan dari apa ini? Api neraka. Tapi ternyata putusannya kalian tetap di neraka. Reaksi dua orang ini unik. Kata Allah, maka kembalilah kamu ke neraka. Yang satu dengar Allah bilang balik kamu ke neraka, lari sekencang-kencangnya ke neraka. Yang satu ogah-ogahan. Anda tahu ogah-ogahan enggak? Ya, jalannya itu lambat. Yang satu jalannya yang pertama itu lari ke neraka. Maka dipanggil sama Allah. Yang lari ini, berhenti dulu. Kamu kenapa? Begitu saya bilang masuk balik ke neraka, kamu lari secepat-cepatnya masuk neraka. Apa kata orang tadi? Ya Allah, saya sudah taubat. Saya di dunia itu sering mendengar kebaikan, tapi saya tidak bisa menjawab kebaikan itu. Saya sering dipanggil oleh Engkau untuk masuk ke dalam surga. Ada anak yatim lewat, ada kaum difabel yang tidak mendapatkan apa-apa. Itu kan Allah manggil. Saya kadang-kadang berpikir ya, Masya Allah, panggilan Allah itu hari ini luar biasa. Buka Instagram, kadang-kadang yang masuk itu kitabisa.com. Cerita ada anak yatim, itu lewat. Jangan di-skip. Gitu. Itu panggilan Allah. Kamu enggak ketemu kan sama anak yatim? Ini ada loh anak yatim. Kan saya jawab lagi, tapi gimana cara bayarnya ya Allah? Kan pakai kris. Kalau pakai rekening bank, kamu punya alasan. Takut nanti rekeningmu disalahgunakan. Dia kan nggak minta nomor telepon. Dia kan nggak minta data pribadimu. Asal kamu bayar pakai kris, itu akan sampai. Kalau kamu tidak mau dihubungi, dia juga nggak akan hubungi. Itu kan panggilan Allah. Tapi berapa sih dari kita yang kadang-kadang menyisihkan 10.000 itu berat banget. Tapi buang-buang yang lain puluhan ribu, itu rasanya apa itu? Ringan. Orang ini bilang gini, begitu disuruh balik kamu ke neraka, orang itu lari ke neraka.
Kata Allah, stop, tunggu. Kamu kenapa kok? Saya suruh ke neraka, begitu semangat berlari. Ya Allah, saya sudah punya pengalaman buruk di dunia. Panggilan kebaikan itu saya sia-siakan. Dan itu berakibat saya masuk ke dalam api neraka. Hari ini engkau memanggil saya untuk masuk neraka. Saya tahu bahwa panggilanmu itu tidak boleh ditawar. Panggilanmu tidak boleh dinanti-nantikan. Sekali kau perintahkan, kerjakan, maka engkau akan memberikan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Dulu saya dipanggil Jumatan, tidak datang. Saya dipanggil puasa, tidak puasa. Saya dipanggil sedekah, tidak sedekah. Sekarang saya dipanggil oleh kamu masuk ke neraka, saya masuk ke neraka. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan saya. Apa kata Allah? Oh gitu, lihat. Kata Allah, masuk kamu ke dalam apa ini? Surga. Ini mengesankan, Pak. Yang lebih mengesankan yang kedua. Yang malas-malasan itu. Jalannya itu lemes, lambat. Kayak kamu ketika hafalatul wada nilainya makbul itu loh. Ya, punya ekspektasi mumtaz tahu-tahu makbul. Itu kan nerimanya lemes. Lemes orang. Begitu lemes, yang satu sudah masuk surga, ditanya sama Allah. Kamu kenapa lemes? Kok mukamu kecewa? Iya Allah. Saya tadi itu di tengah-tengah neraka jahanam yang panas. Mendengar saya dipanggil oleh engkau, saya itu terlalu berharap ya Allah, karena engkau itu arhamur rahimin, engkau yang punya rahmat, engkau yang punya rahim, engkau yang menciptakan rahmat, dan namamu dulu di dunia dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya ketika dipanggil tadi itu punya bayangan. Masya Allah, dulu saya pernah nakal di Darrohman, dipanggil Faiz, itu ada harapan. Biasanya kalau dipanggil Kismul Aman, hukumannya repot. Tapi kalau dipanggil Faiz, biasanya ada keringanan. Maka saya ketika dipanggil oleh engkau, itu saya berharap keluar dari api neraka. Saya tidak pernah membayangkan, ya Allah, engkau yang ya Arhamar Rahimin akan mengembalikan saya ke dalam api neraka. Saya selalu berbaik sangka, kalau orang saja bisa memberikan rahmat kepada orang lain, apalagi engkau ya Allah. Apa kata Allah? Gak usah balik ke neraka, masuk ke surga. Kenapa? Memperbaiki beningnya hati, berhusnudzon sama Allah. Nih, yang susah kan itu hati manusia itu. Kita ini kok gak punya duit, udah suudon terus sama Allah. Allah kayaknya gak suka sama saya, kan begitu kan? Begitu sakit, kayaknya Allah benci sama saya. Loh, kalau hidup begitu terus, rusak kita dengan Allah. Seakan-akan Allah itu kejam. Jangan-jangan kurang sedekah saya. Kan banyak begitu kan? Jangan-jangan kurang sedekah. Akhirnya mancing-mancing Allah. Kalau kepengen hidup tentram, sedekah. Disuruh sedekah. Pakai matematika lagi. Berapa harga Avanza? 500 juta. Kalau gitu sedekah 50 juta. Nanti Allah yudhaiful hasanat 10 kali. Kalau kayak gitu Pak, rusak hati. Tiap nyumbang langsung kepikiran dapat apa gitu kan. Nanti begitu nggak makbul, enak betul jawabannya. Guru, saya udah sedekah 50 juta, kok nggak makbul ya punya rumah harga 500? Lo nggak ikhlas. Wah, enak betul itu. Ya, kamu nggak ikhlas, kamu seperti itu. Rusak hati kita. Tiap nyumbang tidak terwujud, maka dalam persepsi dan benak kita, Allah itu apa itu? Kejam. Maka ngaji hari ini itu yang diperbaiki apa itu? Hati. Kalau hati kita hidup dengan prasangka yang baik, hati kita hidup dengan kebaikan, walaupun belum bisa melakukan kebaikan, itu apa itu? Itu tandanya kita masih punya kesempatan untuk menjadi manusia yang hidup. Dulu Al-Fudail bin Iyad, Anda kalau baca di surah apa, saya lupa, Ibnu Katsir itu menuliskan satu apa itu syair. Al-Fudail bin Iyad, ini yang disebut dengan Abidul Haramain. Orang ahli apa itu? Ibadah di dua tanah suci. Ini Al-Abidus Zahid, ahli ibadah zuhud. Masa lalunya itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu punya masa lalu yang apa itu? Yang kelam. Tapi hatinya itu masih apa itu? Itu. Fudail bin Iyad itu semua ahli sejarah itu sepakat kalau beliau itu utorik, begal. Tapi nanti berubah. Itu karena beningnya hati. Fudail ini orang jahat.
dia jatuh cinta sama tetangganya yang solihah. Nih, jadi ini ada Pak, ada. Ini orang, ya maaf ya, kalau bahasa sekarang ini preman banget gitu ya, nakal banget gitu. Jatuh cinta sama tetangganya itu yang ahli ibadah. Maka setiap hari ngintip. Tapi bukan ngintip lagi mandi ini, ngintip lagi apa ini? Ibadah. Sekedar apa ya? Kekangenannya itu kepengen dituntaskan. Lihat nih, hingga satu hari, belum beramal soleh. Fudail itu naik ke atas loteng untuk ngintip tetangganya itu. Tahu-tahu tetangganya, biasanya itu baca Quran atau apa, itu lirih-lirih saja. Tiba-tiba malam itu, perempuan yang sangat dicintainya, itu membaca firman Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu antaksha'a qulubuhum lidzikrillah. Apa belum datang waktunya orang yang beriman itu untuk menundukkan hatinya, ingat sama Allah. Sekarang masih sehat, sekarang masih hidup, sekarang masih kaya, tapi besok siapa yang tahu? Apa hari ini yang sehat, besok pasti sehat? Belum tentu. Maka gunakan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah. Itu perempuan baca ayat itu, aneh kata Fudail, malam itu hati saya tuh nyaut. Bala, kayaknya sudah waktunya ya Allah. Semua kejahatan sudah saya lakukan, semua kemaksiatan sudah saya kerjakan. Sepertinya ini waktunya. Lihat, bayangan saya waktu baca kisah ini, manakib ini, datang waktunya dia wudhu, ternyata enggak. Masih kayak kita, tar sok, tar besok, entar. Begitu filmnya, iya waktunya saya kecil, waktunya saya tunduk kepada Allah, tapi tidak terwujud. Namanya begal, dia balik lagi ke jalanan nih. Nah lihat, di jalanan itu ketemu orang. Kalau sekarang tuh pedagang, habis kulakan di Tanah Abang, mau balik ke Jambi, orang Sumatera jangan tersinggung, ya kan? Lewat nanti perkebunan yang kosong. Bisiannya di situ, biasanya banyak apa itu? Banyak begal. Maka Fudail itu jalan Pak, tanpa ada orang tahu kalau inilah begal yang paling diapakan ini, ditakuti. Lewat-lewat, ada orang banyak di situ. Fudail ngumpet. Kata Fudail, kalau saya lewat nanti repot ini. Maka dia mengendap-endap, mencuri dengar. Nih, dia juga biasa mencuri dengar. Ini orang mau kemana nih? Kalau ke Surabaya saya cegat di Bekasi, kan gitu. Kalau mau ke Lampung saya cegat di Merak, kan begitu. Fudail itu mengendap-endap. Maka kafilah dagang ini sedang berdebat. Yang satu bilang Nabi itu, yang satu bilang narhal, yang satu bilang bermalam kita di sini. Kata yang satu, jangan jalan. Apa kata temannya? Jangan jalan sekarang. Sekarang masih malam, ada siapa? Ada Fudail, ya nih. Lu nggak mau nganter nyawa kalau jalan malam? Nabi itu hatta nusbiha, kita tidur sekarang, besok pagi waktu jalan. Kata dia, loh kenapa? Kan Fudailnya masih ada. Enggak, Fudail itu hidupnya malam. Kalau pagi tidur. Kata yang satu, benar-benar cerita kejahatan Fudail di masa lalu, benar-benar nginep kita. Kemarin dari kampung sana katanya mati itu, hartanya hilang, nyawanya hilang. Ini pasti karena Fudail bin Iyad. Hatinya tuh ngomong, ya Allah, sejahat itu saya. Nih lihat, sejahat itu saya. Tapi masih belum ini kebeningan hati. Besok pagi Fudail itu bangun siang, dia ke pasar, dia ingin merubah nasib dan Allah rubah nasib. Di pasar ada anak-anak itu digendong sama ibunya rewel, disuruh makan nggak mau, disuruh minum nggak mau. Ibunya ngomong, ayo nggak makan, kamu saya kasih Fudail. Dengar nama Fudail bin Iyad, masya Allah, itu anak balita sawan, gitu. Mukanya itu langsung takut. Fudail itu ngomong, ya subhanallah, sejahat itu saya. Sampai anak-anak pun dengar nama saya, dia ingat ayat semalam.
Alam yakni lilladzina amanu antaksa qulubuhum li dzikrillah. Kebeningan hatinya mengatakan, ya Allah, sejahat itu saya baru tahu ternyata saya itu bukan cuma ditakuti oleh orang dewasa, bahkan anak-anak yang terlahir tanpa dosa dalam kepolosannya mendengar nama saya dia takut. Sekarang ya Allah, saya kembali kepadamu. Itu bermula dari kebeningan apa itu? Hati. Maka kita ini harus melatih ya, agar hati kita itu selalu apa itu? Hidup. Latihannya bisa dengan sholat, latihannya bisa dengan mengambil jarak dengan dunia. Kalau sudah mengambil jarak dengan dunia, itu biasanya ada kebersihan apa itu? Hati. Saya baru kemarin, mungkin teman-teman yang handphonenya tersimpan dengan saya, itu tahu saya setiap hari, setiap ada pelajaran, itu sudah bikin status di WhatsApp. Saya itu paling suka makan sate kambing. Itu favorit saya. Saya itu tiada hari tanpa sate kambing. Untuk makanan yang paling saya suka, itu daging kambing yang dibakar. Kalau ala barat namanya steak, ala Nusantara namanya sate. Sama. Ya, saya kalau sate kambing, apalagi yang masak orang Tegal, masya Allah, itu sudah luar biasa. Saya sama dengan Pak Kiai. Itu kalau makan sate Tegal itu suka banget. Kemarin saya itu ke Tegal. Nama ada warung tuh paling enak di Tegal. Namanya Cempek Lemu. Ya, nanti cempek ini dipotong ya. Nanti saya endorse, saya kirim ke sana. Ya. Itu saya paling suka dengan sate kambing Cempek Lemu di Tegal. Kalau makan itu bisa banyak. Kemarin, bukan kemarin, ya semalam, 2 malam yang lalu, hari Jumat malam Sabtu kemarin, itu nggak kayak biasanya. Fadil itu bilang sama saya di hotel, terus nanti sebelum ngaji diajak ke Cempek Lemu. Oh ya, kata saya. Memang orang Tegal itu udah tahu. Kalau ceramah saya mau lama, itu kasih makan sate kambing dulu. Itu saya biasanya ceramahnya lama nggak di Tegal itu. Nah, saya dikasih makan. Saya diajak ke Tegal ya, sama Fadil biasa. Begitu sampai anak 2 itu kaget. Dia bilang ya, saya nggak pakai nasi. Terus saya nggak usah soto, nggak usah sop, nggak usah asem-asem, nggak usah apa. Ini anak 2 kaget. Tumben. Biasanya kalau halal, mangkoknya saya makan gitu loh. Saya makan satenya aja. Saya makan tuh agak ogah-ogahan. Saya juga agak takut itu. Wah, jangan-jangan ada yang salah di saya. Kenapa kok mulut saya tuh kayak nggak enak makan sate kambing? Saya baru ingat, sebulan ini hampir tiap minggu saya ceramah di Tegal, gitu. Dan hampir tiap minggu itu bagian dari ceramah. Saya kok ceramah nggak ke Cempek Lemu, itu kayak sholat nggak takbiratul ihram. Jadi ada rukun yang hilang. Jadi saya mesti makan ke situ. Saya selalu makan di situ. Dan malam itu, kok saya kayak kehilangan apa itu? Selera. Oh iya ya, ternyata kalau setiap ke Tegal makan sate kambing, maka saya kehilangan rasa syukur kepada Allah. Sate yang diimpikan oleh banyak orang, itu ternyata di lidah saya menjadi biasa saja. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu punya hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsunya setiap hari ada di depan mata, setiap hari ada di dalam genggaman, dia pasti menghilangkan satu yang paling pokok dalam hidup manusia. Namanya rasa syukur. Rasa syukur. Rasa syukur itu perlu direfleksikan dengan apa itu? Dengan jarak. Saya kemarin sama Fadil aja sekarang agak sombong gitu ya. Begitu keluar dari mobil, nggak ada dia Fadil itu yang tadi yang siap kemana-mana saya bawa itu Fadil kemarin gue keluar dari mobil ngomong dia, pusing Gus saya. Memang mobil itu saya juga pusing ya. Tapi ini jangan diviralkan, nanti tahu lagi yang undang saya. Jadi di atas gunung betul di atas. Waktu di gunung mobil itu nggak terasa panas karena hawa dingin. Saya buka kaca, alasannya saya sudah lama nggak menghirup udara segar pegunungan. Tinggi nih 1000 meter kan, bersih lah. Orang bukan kayak puncak kan, jarang mobil, sepi kampungnya. Saya nikmati. Begitu sampai di bawah, saya baru ingat, ini mobil nggak ada freonnya, gitu. Jadi AC-nya tuh nggak dingin. Tapi kan begitu sampai di bawah, ya orang desa, ya kan Gus kita pakai AC. Wah dia sudah hebat AC ini. Saya diem aja. Kok nggak dingin-dingin, kata saya. Nggak dingin-dingin, saya pegang. Ini nggak ada freonnya nih, kata saya nih.
Tapi saya mau buka kaca, takut tersinggung, ya kan? Kalau saya buka kaca kan berarti saya kepanasan kan? Yang nyupir itu nanya juga, gimana Gus, cukup anginnya? Cukup, kata saya. Ya cukup. Fadil sama saya itu sama, sama-sama megang handphone, tapi nggak buka WhatsApp, ngelihat Google Map. Masih jauh nggak stasiun Tegal, kata saya. Masya Allah, masih 3 jam, kata saya. Iya. Padahal dulu taksi di Jakarta itu nggak pakai AC. Mobil ayah saya waktu saya kecil juga nggak pakai AC. Biasa. Begitu lihat AC, saya dulu sama Pak Kiai itu, saya Pak Kiai ini, kalau lagi kecil ikut ngaji, dibawa ke hotel, itu saya masuk surga. Kenapa? TV-nya berwarna, ada AC, Masya Allah. Saya bilang sama Bibi, pokoknya berangkatnya pagi-pagi ya. Begitu boleh check-in, saya di hotel. Pak Kiai ngaji, saya nggak ikut. Yang saya niatnya nggak ngaji, saya niatnya bermalam di hotel. Saya bilang, Pak Kiai ngaji. Iya, besok keluar dong. Kalau bisa siang saya belum puas. Saya nonton di itu rasanya luar biasa. Sekarang kadang-kadang saya ke hotel, itu cuma niat mandi, gitu. Dan nggak ada rasa penyesalan. Ada orang ngundang saya kemarin, terlalu baik buat saya. Saya datang di Semarang itu jam 1 malam, dikasih villa, hotel tapi villa. Ke bawahnya laut, ada kolam renang pribadi. Saya bilang, kenapa saya masuknya 1:30 malam? Ngajinya sebelum subuh harus keluar. Jadi saya 3:30 itu sudah meninggalkan hotel itu. Saya bahkan ranjangnya itu bersih. Saya nggak sempat. Saya juga kasih. Ngapain saya tidur di sini? Mau sofanya empuk, saya duduk saja di sofa. Kalau saya di kasur, ya nggak sholat subuh juga saya gitu loh. Saya keluar hotel itu tidak ada yang saya sentuh. Saya pikir nantilah habis jam 8 kan selesai pengajian. Saya balik ke hotel. Ternyata kata Kiai dan Habibnya, Gus, ini kebetulan mumpung di Semarang, Gus Faiz kalau baliknya sore nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Habib. Saya berpikir saya mau diajak apa? Diajak keliling pesantren se-Semarang. Akhirnya saya bilang sama supirnya itu, kalau bisa Bapak check outin sayang hotelnya. Kita extend aja Gus. Jangan, kata saya. Wong saya nggak balik ke situ, siapa yang extend, kata saya. Sudah, ambil saja. Dulu hotel itu terlihat bagus. Tapi hari ini hotel itu terlihat biasa. Sate kambing tuh biasanya enak, tapi semalam itu rasanya nggak enak. Ya. Saya begitu sampai di rumah, itu bilang sama istri saya, tolong gorengin telur ceplok itu digoreng, cabai, bawang, kecap, sama emping. Itu saya makan, Masya Allah, kayaknya fil firdausil a'la. Kenapa? Sudah lama nggak makan itu dan terlalu terbiasa makan di sana. Maka ini perlu hati itu begitu. Jangan melihat seakan-akan semuanya baik-baik saja. Jangan cuma berteman dengan orang yang selalu baik. Kita juga perlu berteman kadang-kadang dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau bisa seperti itu, nanti hidup itu bukan kenapa saya. Kenapa sudah sholat kok masih begini? Ya. Yang muncul pelajaran apa yang ingin Allah berikan kepada saya. Ya, itu hidup tuh penting. Jadi hati itu bersih. Saya kadang-kadang nih ceramah, saya bilang kan, saya kalau ceramah ngaji di Hikam ini, tidak untuk umum ya, walaupun untuk disebarkan di umum. Tapi kalau ada kata-kata saya yang dipahami salah, itu karena saya tidak untuk masyarakat umum, untuk yang biasa ngaji. Saya kan sombong tuh kalau depan ngaji Hikam kan pantes lah saya sombong depan ngaji. Dulu saya ceramah itu tidak pernah milih-milih. Mungkin karena ilmu saya masih sederhana. Seiring dengan uban, waktu, ilmu yang bertambah, saya kadang-kadang diundang orang tuh bingung. Kenapa? Yang paling depan anak-anak. Yang paling depan ibu-ibu, bukan ibu-ibu hitam. Ibu-ibu yang kadang-kadang bahasa Indonesia juga nggak ngerti-ngerti amat. Gitu. Saya dalam hati itu muncul kesombongan. Mestinya yang kayak gini jangan undang saya. Gitu loh. Nggak nyambung kan. Masa saya mau bicara usul fikih, mau bicara sawabit mutawatir, mau bicara gimana gitu saya. Paham? Anda sombong kan? Sombong. Tapi kadang-kadang saya saking bingungnya. Ingat mutalaah kelas 2 itu aja. Kiraatur Rasyidah yang di Rahman tuh cerita macan sama tikus, cerita apa, itu balik ke saya. Saya ceritain. Itu Masya Allah, ibu-ibu setelah saya ceramah, itu semuanya minta foto.
Habis foto tuh ngomong, Masya Allah Yai, hati kula waduh. Saya bilang, ya Allah, berarti kebahagiaan tuh enggak pakai balaghah. Gitu. Kebahagiaan itu enggak pakai alfiyah. Kebahagiaan itu cukup cerita al-asadu wal-fa'adu yang berujung latah takir mandunaka falikul syai'in masiyah. Ibu-ibu tadi datang kepada saya. Itu seperti anak S3 habis ujian doktoral. Mereka senang, mereka marem, hati saya itu belajar. Iya ya, ternyata hidayah itu bermula dari mahabbah. Mahabbah itu dari sesuatu yang sederhana. Yang sederhana disampaikan, itu ternyata lebih berbekas daripada sesuatu yang kemana-mana. Tapi mereka nggak nyambung. Itu saya belajar, hati saya untuk merendah. Dulu saya, itu agak meninggalkan kayak gitu. Karena saya pengen nge-branding diri saya gitu. Kalau saya itu ya usul fikih gitu kan. Kalau saya itu hikam. Tapi masyarakat tuh kan begitu. Ngundang saya di pegunungan. Saya ngomong, panjenenganipun paham atau boten bahasa Indonesia? Ada yang senyum, ada yang diem. Saya kan grogi. Ini orang-orang paham apa enggak? Yang lebih parah lagi ini Madura. Gitu. Bapak saya orang Madura, tapi saya nggak bisa bahasa Madura. Saya bahasa Madura cuma tahu dua. Pese sama sekelangkong, gitu. Pese itu duit, sekelangkong itu terima kasih, gitu. Dan diajarin bapak saya, itu kamu tadi kasih uang, ngomong sama orang tadi, sekelangkong, oh iya, berarti pese, sekelangkong, mubtada, khobar, gitu. Saya tahunya itu, disuruh ceramah di dalam Madura, saya juga mikir, ini orang-orang paham apa enggak? Dulu saya menghindar, tapi hari ini enggak. Kenapa? Ternyata hati. Kalau hati kita itu menurunkan kesombongan kita, bahwa hidayah itu tidak ada basis kelasnya, bahwa hidayah itu tidak ada basis dari ilmu apa, tapi yang paling penting sejauh mana hati ini mencintai al-mad'u. Kalau yang datang itu kita cintai, itu yakinlah nanti Allah pasti akan memberi jalan keluar. Saya kadang-kadang itu ceramah depan orang itu mikir saya, pokoknya setengah jam turun saya. Kenapa? Gak bakal nyambung orang-orang ini. Tapi ketika saya ingat mutola'ah, ingat nusus adabiyah dulu, saya ceritakan yang sederhana. Tahu-tahu mereka senyum, kata orang Betawi, nyablak, jawab, enak. Saya pidato jadi 2 jam. Gitu. Saya pikir-pikir, apa ya yang bisa membuat saya bertahan di depan mereka, padahal basic keilmuannya sudah berbeda. Ternyata yang bisa membuat bertahan itu adalah kebeningan hati. Ketika merasa bahwa orang itu membutuhkan saya dan mereka itu menunggu saya dengan penuh kecintaan akan ilmu, ketemu di situ. Tapi kalau kepala saya dipenuhi, waduh, ini mana ada videonya lagi. Kalau nanti ceramah nggak enak, viral, nanti seorang nggak ngundang saya lagi, habis. Kenapa? Yang Anda cari itu bukan al-mad'u, yang Anda pikirkan itu elektabilitas, yang Anda pikirkan itu kemasyhuran, rusak sedari awal. Maka hari ini kita belajar min alamati mautil qalbi. Itu kalaupun kita seperti zikir yang minggu lalu, bulan lalu, tidak bisa zikir dengan hati, zikirlah dulu dengan lisan. Kalau kita belum bisa menjaga jiwa dan raga kita seutuhnya untuk menjadi baik, ada yang tetap perlu dijaga. Apa itu? Nurani yang terdalam. Dia jangan pernah dikotori oleh hal-hal yang mengotori fisik kita. Cukup tangan kita yang kotor. Jangan kekotoran itu kita bawa sampai ke dalam hati. Kalau nanti hati kita sudah tidak memiliki setrum terhadap apapun, itu sejatinya kita sudah mati sebelum kita mati. Kalaupun hari ini kita minta umur yang panjang, kita juga minta bukan saja umur yang panjang, bukan saja jantung yang hidup, tetapi juga hati yang hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua langkah kaki yang kita gerakkan ke majlis ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, Allah menjaga kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai
maskapai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita, semuanya dijaga dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dipersatukan fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bulan depan di bulan Juli ngajinya digeser ya ke minggu ketiga, tanggal 19 pengajian aminya. Nanti di bulan Agustus balik lagi ke minggu terakhir. Saya mohon maaf, bukannya tidak mau istiqomah, tapi godaannya istiqomah itu kadang-kadang berat ya. Saya kadang-kadang kalau diminta sama orangnya itu agak susah untuk saya tolak ya, kayak ngaji Ami itu berapa kali ini saya habis ngaji harus ke Surabaya kemana, yang kadang-kadang saya susah untuk menolaknya. Jadi yang bulan depan itu minggu ketiga, nanti bulan selanjutnya bagi istiqomah di minggu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.